sensasi. Ini bukan soal pamor. Wah, Masya Allah banget ya Richard. Terus ada yang ngomong kayak gini, Richard, aku mualaf untuk menyelamatkan usahanya yang hampir ambruk. Jangan banget jangan banget, jangan kayak gitu, suzon aja lu. Tapi nggak tahu kenapa kalau Richard Lee mualaf, gue kayak gak kaget deh. Kecuali tadi Ronaldo gitu kan. Maksud gue gini, gue nggak bermaksud untuk menuduh si Richard ya, tapi seringkali agenda menjadi mualaf ini dijadikan sebagai ya kayak last ulti di late game gitu. Maksud gue gini, ini udah sering terjadi nih ya, kayak agama kita tuh sering banget digunakan untuk kepentingan pribadi tuh. Yang paling terkenal tuh Daud Kim, orang Korea Selatan yang katanya mualaf, ternyata dia memanfaatkan Islam ya kan. Tapi apapun itu, kalau dia udah memutuskan untuk menjadi mualaf, kita ucapkan alhamdulillah aja gitu ya. Ya walaupun kayak kalian paling paham lah isi hati gue. Masa gue normalisir lah orang menjadi mualaf, gak usah kayak berlebihan banget gitu, nggak sih? Masya Allah, selamat datang saudaraku Dr. Richard Lee. Sekarang kita menjadi sesama muslim. Welcome. Gimana Dr. Richard, selama beberapa waktu menjadi seorang muslim, hati rasanya tenang banget ya? Tapi kapan sih dok loginnya? Soalnya salfok nih sama postingan adoptif. Nih guys, baca di kolom komentarnya Bapak Dery Sulaiman, katanya beliau alias Dr. Richard Lee itu udah login 2 tahun yang lalu dan disyahadatkan oleh Bapak Dery sendiri. Tapi nih, Natal tahun kemarin 2024 nih, kalian bisa lihat ya, tanggal 25 Desember, kelihatannya Dr. Richard masih ke gereja ya. Ini konsepnya gimana dokter? Enggak, kita kan sesama muslim, aku juga nggak mau asumsi buruk lah, kita kan bersaudara sekarang. Oh iya, dokter baru buka kafe nggak sih? Sayap apa kalau nggak salah dimasukin story terus katanya minum tanpa alkohol. Bagus sih kafenya. Terus katanya kalau nggak salah ada formulasi baru ya dari WT Tomato atau apa, aku lupa deh, pernah lewat FYP. Jujur ya, gue nggak mau uzon di sini karena udah bawa-bawa agama. Tapi semoga emang ini tulus dari hati ya dok untuk memeluk agama Islam. Karena lillahi ta'ala gue gak akan pernah ikhlas kalau agama yang gue peluk dari gue baru lahir ini cuman dijadikan ajang promosi atau kayak untuk menarik simpati masyarakat, karena itu hal yang udah gak bener banget sih menurut gue. Ingat ya, kita nih cuman manusia biasa. Setiap nafas, setiap langkah kita di dunia ini nih, kita nih cuman debu. Jangan dimain-mainin, tolong jangan bawa-bawa agama kalau cuman untuk mempromosikan sesuatu ya. Ini sumpah demi apapun, gue jadi kayak orang bawa-bawa Tuhan. Tapi untuk owner-owner di luar sana yang mungkin mohon maaf bisnisnya lagi turun, kalau kalian mempromosikan dan bawa-bawa agama, gue lillahi ta'ala gue gak ikhlas dunia akhirat sumpah. Apalagi lo bawa-bawa agama gue. Mendingan diem aja, cari cara promosi yang lain. Ustadz Dery Sulaiman posting video lagi ngajarin DRL berzikir di sayap suci. Gue kira ini akun palsu gitu kan, akhirnya gue ternyata beneran dong, ini akunnya Ustadz Dery. Bukannya gue seuzon gitu ya, tapi gue inget sama kata-katanya DRL sendiri waktu awal-awal dia berseteru sama Doktif. DRL tuh bilang katanya kalau mayoritas pasti itu dibela. Pasti dibela. Sorry ya, kalau menurut gue salah ya salah aja, nggak mentang-mentang mayoritas terus pasti dibela. Kata gue mah kalau nggak mau salah ya udah yang bener aja, masa pindah agama? Ada 3 kreator beragama Islam yang juga menyuarakan pendapat mereka tentang isu kepindahan Dr. Richard menjadi seorang mualaf. Bagi umat muslim, ini kabar yang baik. Kalau Dr. Richard memang betul-betul sudah memeluk agama Islam. Tapi dari pernyataan ketiga kreator ini, mereka itu masih belum percaya 100% bahwa memang tujuan Dr. Richard untuk mualaf karena murni panggilan hati. Seperti di video ketiga, ada pernyataan dari Dr. Richard pada saat berseteru dengan Doktif. Kalau mayoritas pasti dibela. Maksudnya karena agama Islam, agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia, maka ada dugaan bahwa Dr. Richard memang sengaja untuk pindah ke agama Islam untuk mengamankan usahanya. Tapi semoga saja tidak benar, karena mempermainkan suatu agama itu sangat tidak baik. Kalau memang betul bahwa Dr. Richard sudah memutuskan untuk menjadi agama Islam, ya sudah, Dr. Richardnya fokus untuk mempelajari agama Islam. Kreator kedua tadi membahas soal Dr. Richard yang pada tanggal 24 Desember kemarin masih beribadah di gereja. Ada yang beranggapan bahwa Dr. Richard hanya sekedar menemani istrinya. Menurut saya tidak, karena Dr. Richard juga ikut beribadah. Membentuk tangan seperti ini, artinya Dr. Richard lagi berdoa. Nah, jadi kalau kalian mendengar kabar ini pembahasan tentang Dr. Richard ya, kalian mesti sangka baik kepada Allah, sangka baik juga kepada hamba Allah. Dan saya pribadi sebagai dai-nya Allah, ya tidak ada interest apapun berteman dengan Dr. Richard Lee.
Ya, saya murni, saya bersahabat dengan siapapun juga untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau ada yang memfitnah, dibayar berapa? Kamu ada komen-komen yang saya rasa itu sudah masuk ke dalam fitnah. Zona fitnah ya. Ya. Dibayar berapa kamu? Nauzubillah min dzalik. Saya dai-nya Allah, saya bekerja dengan Allah. Allah yang membayar gaji saya ya. Jadi kalau kalian melihat bagaimana perjuangan Dr. Richard Lee, sampai hari ini dia berani mengumumkan keislaman dan mengizinkan saya untuk memberitahu keislaman beliau. Ya, padahal sudah sejak 2 tahun lalu ya beliau belajar syahadat dengan saya perlahan-lahan di Palembang waktu itu. Kemudian masih merahasiakan sampai tahun lalu ulang ikrar syahadat lagi di dekat airport ada sebuah restoran, dan waktu itu saya beritahu Ustaz Felix Shaw kalau Dr. Richard Lee sudah resmi jadi muslim. Beliau sudah mengakui Islam dan sedang belajar tentang Islam dan terus belajar tentang sholat, belajar berwudu, dasar-dasar Islam, apa yang diperintah, apa yang dilarang dalam agama kita. Tidak sempurna mungkin ya, tapi untuk mencapai 100% tentu diawali dari 1% dulu. Kita tunggu tanggal mainnya. Insya Allah Dr. Richard Lee akan mengumumkan sendiri keislamannya di hadapan pemerintah, di hadapan para ulama dan para saudara-saudara muslim semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah klarifikasi langsung dari Ustadz Terry. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa Dr. Richard memang betul masuk Islam. Bahkan dalam jangka waktu dekat, Dr. Richard ini akan mengumumkan soal keislamannya kepada pemerintah. Maksudnya di hadapan publik, nanti pasti akan ada awak media yang meliput pada saat Dr. Richard mengumumkan bahwa untuk saat ini Dr. Richard sudah menjadi seorang mualaf. Tapi di YouTube 2 minggu lalu masih buat kesaksian sama Pendeta Gilbert. Nah, di situ Ustadz Terry sudah membalas, beliau hanya hadir karena diundang. Jadi Dr. Richard hadir karena diundang oleh Pendeta Gilbert. Seperti yang kalian lihat di komentar ini ya, ada banyak sekali pro dan kontra soal Dr. Richard yang diisukan sudah masuk Islam. Poinnya di sini adalah bukan Dr. Richardnya masuk Islam, tapi apakah memang betul bahwa Dr. Richard ini masuk Islam karena panggilan hati atau ada maksud tertentu. Tapi harapannya semoga memang betul Dr. Richard ini masuk Islam karena panggilan hati. Dia memutuskan, membulatkan tekadnya untuk memilih agama Islam sebagai agama yang dianutnya sekarang ini. Ini postingan tanggal 25 Desember 2024 pada saat Dr. Richard merayakan Natal. Ada yang komentar, Dr. Richard hadir hanya untuk menemani istrinya beribadah. Tapi secara pribadi sepertinya tidak, karena di sini Dr. Richard juga ikut beribadah, ikut berdoa pada saat ibadah Natal sedang berlangsung. Makanya di situ ada komentar, bukannya Richard Lee masuk Islam, gimana sih? Seperti kata Ustadz Terry bahwa dari 2 tahun yang lalu Dr. Richard itu sudah mualaf. Tapi pada kenyataannya tanggal 24 Desember kemarin Dr. Richard menghadiri perayaan Natal. Kemudian tanggal 11 Januari mengikuti ibadah Pendeta Gilbert. Bahkan di situ Dr. Richard memberikan kesaksian. Seperti yang saya bilang tadi, semoga memang betul Dr. Richard memilih satu agama sebagai agama yang dianutnya, yaitu agama Islam yang saat ini santer diisukan oleh publik. Dan semoga saja Dr. Richard ini tidak mempermainkan suatu agama. Kalau sudah memilih satu agama, fokus dengan satu agama yang dianutnya.